Pernahkah kamu bertemu sosok pemimpin yang terlihat santai dan selengean, tapi justru menjadi harapan dan panutan seluruh warga? Ini kisah nyata Pak Lurah Dodo, yang dengan tato dan gayanya yang nyentrik, justru membuktikan kejujuran dan kerja kerasnya dalam membangun desa hingga mengurangi pengangguran. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi semangat bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga hari-harimu penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Yuk, tuliskan juga di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berkah dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Malang, hidup seorang kepala desa yang tidak biasa. Namanya Dodo, berusia 37 tahun, dengan tubuh yang dihiasi tato-tato artistik. Penampilannya jauh dari sosok pemimpin desa yang formal dan kaku. Dengan celana jeans yang sering dilipat hingga mata kaki, kaos oblong yang terkadang dicampur dengan kemeja flanel, serta rambut yang agak gondrong, Pak Dodo tampak seperti anak muda yang santai, bukan seorang pemimpin yang harusnya disiplin dan tegas. Warga desa yang sudah lama mengenalnya memang terbiasa dengan gayanya yang nyentrik dan selengean. Ia sering terlihat ngobrol santai di warung kopi, tertawa lepas bersama para pemuda, bahkan kadang melucu dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah diterima. Tapi jangan salah sangka, di balik penampilannya yang kasual itu, Pak Dodo adalah sosok yang penuh ketegasan dan integritas tinggi. Namun, gaya hidupnya yang tidak biasa ini membuat banyak orang, terutama dari kalangan birokrasi atau oknum luar desa, meremahkannya. Lurah kok begini? Apa bisa dipercaya? Sering terdengar di antara bisik-bisik mereka. Apalagi di awal masa jabatannya, ketika ia mulai berani menolak berbagai permintaan jatah proyek yang biasa diterima oleh kepala desa pendahulunya demi keuntungan pribadi. Salah satu momen yang paling menguji integritas Pak Dodo adalah ketika sebuah oknum LSM datang ke kantornya. Oknum tersebut membawa agenda yang sudah lazim terjadi di banyak tempat, meminta jatah proyek dengan nada tegas dan sedikit memaksa. Di mata mereka, Pak Dodo harusnya menjadi bagian dari sistem yang bisa dimainkan. Tapi Pak Dodo berbeda. Maaf, Pak. Saya di sini bukan untuk cari untung pribadi. Proyek ini untuk kepentingan warga, bukan untuk siapa-siapa, jawab Pak Dodo dengan nada tenang tapi tegas, tatapannya tidak bergeser dari wajah oknum itu. Tato-tatonya di lengan yang terlihat jelas saat ia menggulung lengan bajunya, seolah menegaskan bahwa ia adalah pribadi yang berani dan jujur. Oknum LSM itu sempat terdiam, tak menyangka mendapat jawaban yang tidak sesuai harapannya. Beberapa kali ia mencoba membujuk, bahkan menekan dengan ancaman halus, tapi Pak Dodo tetap pada pendiriannya. Kalau memang ada proyek yang mau dibagikan, mari kita buat transparan dan melibatkan warga. Saya tidak mau main-main dengan amanah ini, tambahnya lagi. Perlahan tapi pasti, sikap tegas dan jujur ini mulai mengubah pandangan warga desa. Masyarakat yang dulu ragu dan skeptis mulai bangkit dan merasa ada harapan baru. Mereka melihat bahwa kepala desanya bukan hanya sekadar pemimpin biasa, melainkan sosok yang benar-benar mengayomi dan memperjuangkan kesejahteraan mereka tanpa pamrih. Pak Dodo memang tidak menutupi kekurangannya. Ia mengakui bahwa sebagai manusia biasa, ia punya kekurangan dan kadang kelihatan selengean karena ia juga ingin hidup santai tanpa terlalu banyak beban. Tapi ia percaya, yang terpenting adalah hasil dan manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh warga. Sikap apa adanya ini justru membuatnya semakin dekat dengan warga. Anak-anak muda yang sebelumnya acuh terhadap urusan pemerintahan kini mulai ikut membantu dan berpartisipasi aktif dalam program-program desa. Ibu-ibu rumah tangga yang semula hanya diam dan mengeluh kini punya kegiatan dan sumber penghasilan baru. Pak Dodo membuktikan bahwa penampilan bukan segalanya. Pemimpin sejati bukan dilihat dari kerapian jas atau kebersihan rambutnya, tapi dari keteguhan hati, kejujuran, dan kerja nyata yang membawa perubahan. Warga desa pun mulai memberi julukan unik untuknya, Lurah Bertato, Kepala Desa Berintegritas. Julukan itu bukan sekadar label, tapi cermin dari rasa percaya yang mulai tumbuh dan menjadi fondasi kuat pembangunan desa ke depan. Cerita tentang Pak Dodo ini bukan hanya kisah tentang seorang kepala desa, tapi juga pelajaran bagi kita semua, bahwa kesempatan dalam kesempitan bisa menjadi jalan untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Bahkan sosok yang dianggap selengean, sekalipun bisa menjadi teladan, asalkan ia punya hati yang benar dan niat yang tulus.
Setelah menunjukkan keteguhan hatinya dalam menolak permintaan jatah proyek yang tak sesuai aturan, Pak Dodo pun langsung fokus pada hal yang paling penting, bagaimana membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan warga secara nyata dan berkelanjutan. Pak Dodo sadar, sebagai kepala desa muda dengan gaya yang berbeda, ia harus membuktikan hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan hanya janji-janji kosong atau proyek yang cuma sebatas wacana. Dengan semangat membara, ia merancang sebuah program inovatif berbasis badan usaha milik desa, atau yang lebih dikenal dengan singkatan BUMDes. BUMDes yang dirintis Pak Dodo tidak sekadar usaha dagang biasa. Ia memilih fokus pada sektor yang memang potensial di desanya, yaitu peternakan ayam dan kambing serta usaha pembuatan meubel dari bahan lokal. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Warga kita banyak yang belum punya pekerjaan tetap. Anak muda banyak yang menganggur, dan ibu-ibu di rumah pun ingin membantu perekonomian keluarga, jelas Pak Dodo saat memperkenalkan program itu di Balai Desa. Kita akan manfaatkan potensi desa, mulai dari peternakan yang mudah dikembangkan hingga kerajinan meubel yang punya nilai jual tinggi. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh warga. Pak Dodo mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan. Ini program kita bersama, bukan hanya milik pemerintah desa, katanya dengan penuh keyakinan. Pelatihan pun digelar secara berkala. Para peternak pemula dibimbing oleh para ahli lokal, termasuk Bang Komeng, sahabat dan mitra Pak Dodo yang sudah berpengalaman di bidang peternakan kambing. Bang Komeng dengan sabar mengajarkan teknik beternak yang benar, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemberian pakan yang tepat, hingga perawatan kesehatan hewan ternak. Tidak hanya itu, ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar membuat meubel juga mendapatkan pelatihan khusus. Mereka diajari mengolah kayu lokal menjadi produk furnitur yang tidak kalah kualitasnya dengan produk luar. Produk-produk hasil kerajinan ini pun mulai banyak diminati pasar lokal bahkan hingga ke kota-kota besar. Kehadiran program BUMDes ini membawa angin segar bagi desa. Perlahan tapi pasti, warga mulai merasakan manfaat nyata. Penghasilan keluarga meningkat, dan anak-anak muda yang dulu malas bekerja kini mulai bersemangat untuk belajar dan berkontribusi. Pak Dodo juga membuka akses pasar lebih luas dengan membantu produk-produk BUMDes dipasarkan melalui pameran dan bazar di kota kabupaten. Bahkan, berkat inovasi digital yang ia dorong, beberapa produk mulai dijual secara online, menjangkau konsumen lebih luas dan memberikan tambahan pemasukan untuk desa. Selain itu, dengan pendapatan dari BUMDes yang terus meningkat, dana desa juga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan desa, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Semuanya ini menjadikan desa lebih maju dan warga lebih sejahtera. Masyarakat pun semakin percaya kepada kepemimpinan Pak Dodo. Mereka melihat bukti nyata dari kerja kerasnya dan tidak ragu lagi untuk mendukung setiap langkah yang diambil. Warga dari berbagai kalangan, dari petani hingga pengrajin, kini bekerja sama dan saling mendukung dalam membangun desa mereka. Kisah sukses BUMDes Desa Pak Dodo pun mulai terdengar hingga ke desa tetangga dan menjadi contoh yang inspiratif. Banyak kepala desa lain datang belajar dan berdiskusi langsung tentang bagaimana mengembangkan program serupa untuk desanya masing-masing. Meskipun berat dan penuh tantangan, Pak Dodo tidak pernah menyerah. Ia terus berinovasi dan mendengarkan aspirasi warga. Semangat gotong royong yang dulu sempat hilang mulai hidup kembali di desa kecil itu. Pak Dodo membuktikan bahwa dengan kejujuran, kerja keras, dan program yang tepat sasaran, sebuah desa bisa berubah menjadi tempat yang lebih baik, penuh harapan, dan penuh peluang bagi semua warganya. Dalam setiap perjalanan perubahan, tentu tidak hanya seorang diri yang berjalan. Di balik keberhasilan Pak Dodo, ada sosok penting yang selalu mendukung dan menjadi mitra setia, Bang Komeng. Pria berusia 44 tahun ini bukan hanya sahabat lama, tapi juga pilar kuat dalam menjalankan program-program desa, terutama yang berkaitan dengan peternakan. Bang Komeng dikenal sebagai pria yang ramah dan penuh pengalaman dalam dunia peternakan kambing. Sebelum bertemu dengan Pak Dodo, ia sudah lama menggeluti usaha ternak kambing secara mandiri, mengasah keahliannya dari waktu ke waktu. Ketika Pak Dodo menawarkan ide BUMDes yang melibatkan peternakan, Bang Komeng langsung menyambutnya dengan semangat tinggi. Pak Lurah, saya siap membantu. Pengalaman saya bisa dipakai untuk membimbing warga supaya beternak dengan benar dan hasilnya maksimal, kata Bang Komeng pada pertemuan pertama mereka. Sejak itu, kolaborasi mereka berjalan sangat baik. Bang Komeng mengambil peran sebagai pelatih dan pendamping teknis bagi para peternak pemula di desa.
Ia mengajarkan berbagai teknik penting, mulai dari pemilihan bibit kambing yang sehat dan unggul, metode pemberian pakan yang bergizi, hingga pengelolaan kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit. Beternak itu bukan sekadar kasih makan, tapi perlu perhatian penuh. Kita harus pahami betul kebutuhan kambing supaya hasilnya optimal, ucap Bang Komeng dengan serius kepada para peserta pelatihan. Tak hanya soal teknis, Bang Komeng juga aktif memberikan motivasi kepada warga agar tetap semangat dan tidak mudah putus asa saat menghadapi berbagai kendala. Ia sering mengingatkan bahwa keberhasilan memerlukan kerja keras dan kesabaran. Selain peternakan kambing, Bang Komeng juga terlibat dalam pengembangan peternakan ayam. Dengan dukungan Pak Dodo, ia membantu mengatur manajemen usaha dan pemasaran produk sehingga hasil panen ayam bisa dijual dengan harga yang menguntungkan. Kerjasama antara Pak Dodo dan Bang Komeng memperkuat fondasi program BUMDes. Keduanya saling melengkapi, antara visi kepemimpinan dan keahlian teknis, sehingga setiap warga mendapat bimbingan yang tepat dan program berjalan efektif. Kehadiran Bang Komeng juga menjadi penyambung komunikasi antara kepala desa dan warga, khususnya para peternak yang merasa lebih mudah berinteraksi dengan sosok yang sudah mereka kenal lama. Ini membuat kepercayaan terhadap program BUMDes semakin kuat. Dukungan dari Bang Komeng dan warga membuat Pak Dodo semakin yakin bahwa kerjasama dan gotong royong adalah kunci kesuksesan pembangunan desa. Mereka bersama-sama menghadapi tantangan dan mencari solusi demi kemajuan bersama. Cerita mereka berdua menjadi bukti bahwa tidak ada kesuksesan yang datang dari kerja sendiri. Perubahan besar membutuhkan kolaborasi, kepercayaan, dan saling mendukung antar sesama. Bang Komeng dan Pak Dodo terus berjuang bersama, mengukir prestasi yang bukan hanya mengangkat perekonomian desa, tapi juga membangun semangat kebersamaan dan rasa percaya diri warga. Perjalanan membangun desa lewat program BUMDes tidak selalu mulus. Di balik kesuksesan yang mulai terlihat, Pak Dodo dan Bang Komeng menghadapi banyak tantangan yang tidak sedikit menguji keteguhan dan kesabaran mereka. Salah satu ujian terberat datang dari oknum-oknum yang selama ini terbiasa mengambil keuntungan pribadi dari proyek-proyek desa. Mereka merasa terancam dengan keberanian Pak Dodo menolak permintaan jatah proyek yang tidak sesuai aturan. Tekanan dan ancaman mulai berdatangan. Pak Lurah, lebih baik hentikan program ini. Ini bukan urusanmu sendiri. Kami punya cara supaya semuanya berjalan lancar, ujar seorang oknum dengan nada mengancam saat bertemu Pak Dodo di kantor desa. Namun, Pak Dodo tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tegas ia menolak setiap bentuk intimidasi. Saya tidak akan mundur. Ini untuk kepentingan warga, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, jawabnya dengan yakin. Kendati begitu, ancaman itu bukan hanya soal kata-kata. Beberapa kali terjadi upaya penghambatan seperti penyebaran isu negatif dan gangguan dalam pelaksanaan program. Bahkan, ada yang berusaha memecah belah warga agar program gagal berjalan. Tapi Pak Dodo dan Bang Komeng tidak pernah patah semangat. Mereka menggalang kekuatan bersama warga yang sudah merasakan manfaat program BUMDes. Semangat gotong royong dan rasa percaya yang tumbuh di antara warga menjadi tameng kuat menghadapi segala rintangan. Pak Dodo sering mengingatkan warga, kita tidak boleh takut menghadapi tantangan. Kesulitan adalah ujian, bukan alasan untuk menyerah. Bersama kita kuat. Perjuangan itu juga menuntut kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Pak Dodo kerap menghabiskan malam-malamnya untuk mengurus administrasi dan memikirkan strategi agar program tetap berjalan lancar. Ia juga rajin turun langsung ke lapangan, mendampingi warga yang kesulitan dan memberi semangat. Bang Komeng pun selalu siap di sisi Pak Dodo, membimbing para peternak dan membantu menyelesaikan masalah teknis yang muncul. Kerjasama yang solid antara keduanya membuat program tetap berjalan meski penuh tantangan. Seiring waktu, warga semakin paham bahwa perjuangan ini bukan sekadar proyek sementara, tapi upaya nyata untuk mengubah masa depan desa. Mereka pun semakin solid dan bersatu mendukung kepemimpinan Pak Dodo. Kisah keteguhan hati Pak Dodo dan Bang Komeng menginspirasi banyak orang di luar desa. Mereka membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran dapat melawan ketidakadilan dan kepentingan sempit. Mereka mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri dan komunitas sekitar. Perjuangan yang tak pernah padam ini menjadi tonggak sejarah bagi desa mereka, menunjukkan bahwa pemimpin yang jujur dan pekerja keras bisa membawa perubahan meski menghadapi banyak halangan. Waktu terus berjalan, dan desa yang dipimpin Pak Dodo perlahan berubah menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh harapan. Program BUMDes peternakan ayam, kambing,
serta produksi meubel yang dulu hanya gagasan kini menjadi sumber kehidupan nyata bagi banyak warga. Anak muda yang dulu menganggur kini menemukan peluang untuk bekerja dan belajar keterampilan baru. Ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya mengurus rumah kini mampu menghasilkan penghasilan tambahan yang membantu keuangan keluarga mereka. Keberhasilan ini bukan hanya soal angka dan materi, tapi tentang semangat perubahan yang telah tumbuh di hati warga. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih bangga dengan desanya sendiri. Rasa gotong royong yang sempat meredup kembali menyala, menguatkan ikatan sosial antar warga. Pak Dodo, yang dulu sering dianggap selengean dan tidak serius, kini dihormati sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan signifikan. Tato-tato di lengannya yang dulu membuat banyak orang ragu justru menjadi simbol keberanian dan kejujuran. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu berpenampilan formal dan kaku, tapi yang terpenting adalah integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Bang Komeng pun tetap menjadi mitra setia, terus membimbing warga dan mengembangkan usaha bersama. Kebersamaan mereka menjadi contoh nyata bahwa kerjasama dan saling percaya adalah kunci sukses membangun komunitas yang tangguh. Cerita sukses Pak Dodo dan Bang Komeng menyebar ke desa-desa lain. Banyak kepala desa lain datang belajar dan mengambil inspirasi dari program BUMDes yang mereka jalankan. Desa mereka menjadi model pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan warga dan transparansi. Namun, bagi Pak Dodo, keberhasilan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia selalu mengingatkan warga bahwa menjaga hasil yang sudah dicapai jauh lebih penting daripada sekadar mencapainya. Perubahan yang sejati datang dari kesadaran bersama dan komitmen untuk terus berbuat baik, ucap Pak Dodo dalam sebuah pertemuan warga. Kita harus jaga desa ini dengan hati dan kerja keras, agar bisa diwariskan ke generasi berikutnya dengan kondisi yang lebih baik. Kisah Pak Dodo mengajarkan kita semua bahwa kesempatan dalam kesempitan adalah ujian sekaligus peluang untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Bahwa seorang pemimpin sejati tidak dinilai dari penampilan, tapi dari keberanian dan kejujuran dalam mengemban amanah. Bagi para penonton yang sedang menghadapi kesulitan, kisah ini adalah bukti bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita punya tekad dan dukungan dari orang-orang di sekitar. Jangan pernah takut melangkah dan berbuat yang terbaik, karena dari situlah perubahan akan dimulai. Semoga cerita ini menjadi penyemangat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan selalu memegang prinsip kejujuran dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif Pak Lurah Dodo dan Bang Komeng. Jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada keluarga dan teman agar semakin banyak yang terinspirasi. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga rezeki, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin.